Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam pujian penyembahan kita pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang senantiasa bersama dengan kita, Dia Allah yang luar biasa. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan kita berdoa. Syukur terima kasih Tuhan, kembali Engkau berkemurahan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau izinkan untuk bertemu, untuk kami boleh berkumpul, untuk kami boleh memuliakan, memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang bertanggung jawab, Engkau Allah yang turun ke dunia ini, beserta dengan kami bahkan saat ini juga di dalam hati kami, memberi kami segala sesuatu yang kami perlukan, untuk kami boleh mengatasi segala sesuatu di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok, ku tak gentar menghadapi. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Because He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone, fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Dia mati tebus dosa, mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti
sebab dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti, sebab dia hidup. Secara fisik hanya bebas dari belenggu penjajah. Rohani pun bebas dari belenggu dosa. Bangsa yang merdeka, bangsa yang telah ditebus darah Yesus. Mereka tak lagi hidup sebagai hamba dosa, melainkan sebagai hamba kebenaran. Segala kutuk serta dilepaskan. Puji Tuhan, aku telah jadi merdeka. Terus berbuat baik, hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Sungguh karena Allah semua lembaga saling menghormati, juga mengasihi, setia beribadah dan melayani. Bekerja keras berkarya membangun negeri. Di sana lahir Betlehem, dibuai dibesarkan Buddha, Tuhan berhidup di hari tua, damai lahir menutup bangsa. Terus berbuat baik, hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Sungguh karena Allah semua lembaga saling menghormati, juga mengasihi, setia beribadah dan melayani. Pancarkanlah terangmu sebagai bangsa yang merdeka. Bersama kita di dalam doa, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih hingga pada pagi hari ini kami masih beroleh hidup, kami masih beroleh nafas ini Tuhan. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk kami terus berbenah diri, terutama kehidupan rohani kami, karakter kami, supaya kami makin hari makin berkenan kepada Tuhan, bukan semakin menjauh Tuhan. Kami melihat situasi yang serba tak menentu ini, khususnya di negara kami. Kami mohon kiranya Tuhan yang menjadi panutan,
Tuhan menjadi penuntun, Tuhan menjadi pembimbing, Tuhan menjadi pelindung bagi kehidupan kami, bersama keluarga kami, bersama seluruh sidang jemaat Johor Lemah Putro, baik mulai dari gembala, penatua, majelis, semuanya dalam tuntunan Gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu yang tidak berguna ini sebenarnya Tuhan. Engkau layakkan kami, Engkau beri kami urapan yang sama, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan. Biarlah kami tiba pada pengertian sesuai yang Tuhan kehendaki pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memulaikan renungan firman Tuhan ini. Amin. Shalom, pertama-tama saya ucapkan kepada seluruh sidang jemaat, khususnya Lemah Putro dan Johor, dimanapun Bapak Ibu berada. Kita terus menghadapi situasi pandemik ini, namun dalam keadaan ini pun firman Tuhan yang tetap menjadi panutan, kehendak Tuhanlah yang menjadi tuntunan kehidupan kita keseharian. Dalam kesempatan pagi hari ini, tema yang sudah ditentukan yaitu menentukan prioritas hidup yang terbaik. Bagaimana kita menentukan prioritas hidup khususnya saat ini, di situasi pandemi ini. Ya, apa yang terbaik? Mari bersama-sama kita membaca, tidak banyak, ayatnya hanya 5 saja, yaitu di dalam Lukas 10, ayat yang ke-38 sampai dengan 42. Saya dalam hal ini dibantu oleh Bapak Arnold, terima kasih untuk bantuannya. Mari kita baca Lukas 10, ayat yang ke-38 sampai dengan 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Cerita ini bukanlah cerita baru di kalangan orang Kristen, ya. Sering didengarkan, sering dikhotbahkan. Namun pagi hari ini kita mau melihat ada 2 pribadi yang berbeda, ya. Satu sibuk dengan melayani Tuhan, tentu tidak salah, ya. Namun pribadi yang satu melakukan hal yang berbeda. Itu yang menjadi fokus renungan firman Tuhan hari ini. Di ayat yang ke-39 dikatakan, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saya merenungkan tentang duduk dekat kaki Tuhan. Kaki yang sama inilah di mana seorang Yairus ketika anak perempuannya sakit. Di dalam Markus 5 ayat 22 sampai 23 tidak usah kita baca, tetapi Bapak Ibu juga tentu pernah membacanya. Bagaimana kaki yang sama ini
Yairus tersungkur memohon atas kesembuhan anaknya yang sakit. Kaki yang sama ini juga di mana seorang ibu di dalam Markus 7 ayat 25 menghendaki anak perempuannya yang kerasukan roh jahat disembuhkan. Namun kita melihat yang akan datang di mana Rasul Yohanes juga melihat satu penglihatan di Pulau Patmos. Ya, kaki yang sama ini juga Kristus dikatakan mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 15 sampai dengan 17. Bahkan di ayat yang ke-17 Yohanes tersungkur bagaikan orang mati. Dan Kristus sendiri Yesus katakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Rasul Paulus menyatakan dalam satu kalimat yang cukup menggambarkan betapa besarnya tentang kaki ini juga. Ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 25 sampai dengan 27a, saya coba kali ini saya yang membaca. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. 27a, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Kaki yang sama. Tapi Maria mengambil satu sikap, dia dekat, duduk dekat dengan. Hari-hari ini, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa yang terdekat dengan kita? Bicara kaki, tidak lain saya katakan bicara pribadinya. Adakah seseorang yang lebih dekat hari-hari ini dengan kita? Kecuali pribadinya, atau apa yang lebih dekat? Karena dalam hal masalah teknologi, saya mau katakan handphone ini sangat setia dimanapun kita berada. Dipakai oleh hamba Tuhan manapun, dipakai oleh siapapun, ya, apapun dia pelayanannya. Saya juga menggunakan ketika merenungkan firman Tuhan ini pun, handphone ini juga berguna, membantu ketika saya dalam menyiapkan semuanya ini. Bapak Ibu Saudara, sering kita mendengar kalimat, justru handphone ini mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Suami istri, anak, bisa satu rumah, bisa satu kamar, tapi berjauhan sekali. Ya. Ngomong sama papanya aja WA-an, nggak bisa ngomong langsung sekarang. Lebih praktis, gitu ya. Ngomong sama istrinya, ngomong sama suaminya, nggak bisa. Padahal satu kamar, misalkan seperti itu. Nah, ketika makan di luar, sekarang nggak bisa ya, susah sekali. Tapi kalau kejadian sebelum terjadi pandemi bagaimana? Ketika kita banyak sekali melihat keluarga, begitu satu kumpul, sudah berbeda dengan waktu handphone belum secanggih sekarang. Bisa bersenda gurau, tapi semua pada tunduk, semua tunduk ya. Kalau ada hamba Tuhan di sana diundang juga tunduk juga hamba Tuhannya gitu ya. Fokus dengan handphonenya, dekat sekali, dekat. Saya mau katakan demikian secara praktisnya. Apakah saat ini memang handphone itu lebih dekat dengan kita daripada pribadi Tuhan itu sendiri? Saudara, yang bisa mengukur itu adalah saya. Saya secara pribadi bisa memeriksa. Saya memang lebih sering, itu saya dalam tanda kutip, saya lebih dekat dengan handphone saya daripada dengan saya dengan pribadi Tuhan. Saya jarang sekali memikirkan tentang Tuhan, tapi saya lebih nyaman kalau handphone itu ada di dekat saya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau ke gereja, kalau ketinggalan handphone,
wah balik. Jangan sampai enggak. Ya. Tapi kalau ketinggalan Alkitab, oh di gereja ada Alkitab kok, disediakan. Nanti pinjam, gitu ya. Hal-hal yang praktis, saudara-saudara. Betapa sebenarnya kita harus mengakui. Ketika ditanya soal kedekatan dengan Tuhan secara pribadi. Ya. Kita bisa lihat pada slide ini, bisa mohon dibantu. Ya. Ini posisi ketika, ya ini hanya gambar sidang jemaat dikasih Tuhan. Tapi saya mau katakan prioritas hidup yang terbaik telah diambil oleh Maria, yaitu dia duduk dekat dengan pribadi Yesus. Next. Ya, dia fokus pada pribadinya. Dia terkesima. Dia tidak sibuk pada apa yang harus dilakukan. Tapi dia begitu tercurah perhatiannya kepada pribadi Yesus. Ketika kita dalam satu masalah apapun, mungkin sekarang kita banyak doa. Ya, kita banyak doa. Karena situasi pandemi. Kita memohon, saya juga berdoa, saudara. Saya berdoa untuk keluarga, untuk anak-anak saya, untuk teman-teman pelayanan di Setia, untuk mahasiswa. Tuhan, tolong Tuhan. Tolong kami. Situasi ini tidak menentu. Kalau baca medsos, wah tidak henti-hentinya. Tiap hari itu bicara soal COVID, tidak berhenti. Entah itu soal ada yang meninggal, entah itu ada yang sembuh, ya. Tapi itu begitu dari pagi sampai malam, bangun tidur sampai mau tidur lagi, COVID terus. Apakah itu sekarang yang dekat dengan kita? Ataukah kita mau melalui pandemi ini dengan kita semakin berfokus untuk dekat kepada Tuhan? Namun bagaimana kalau pandemi ini berakhir? Bagaimana kalau COVID itu sudah seperti kayak penyakit flu biasa? Oh kamu kena COVID, oh 3 hari lagi sembuh kok, tenang aja sekarang sudah ada ini. Bisa. Bagaimana kalau itu terjadi? Apakah masih kedekatan kita? Apakah kita memang merindukan, mencari Sang Pencipta itu? Bapak Ibu sekalian, Maria begitu fokusnya sampai menimbulkan saudaranya Marta. Ya, saya katakan tadi Marta tidak salah. Tetapi ketika dia tidak bisa menempatkan prioritas yang terbaik, yaitu untuk fokus pada pribadi Tuhan, maka dalam pelayanannya akan timbul sebuah riak-riak. Ya, jelas dikatakan di sana riaknya. Ya, kalau saya bahasa bisa dikembalikan pada gambar, kalau saya bisa melihat kayak pada posisinya begitu ya, kayaknya mencibir gitu ya. Lu nggak tahu gua repot lah, ya. Gua ini sudah begini, sudah nyiapkan gini, mbok bantu kek. Apa begitu? Ya, tapi Tuhan katakan, engkau khawatir, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya belajar, ketika kita terlibat banyak melayani Tuhan, berbuat sesuatu pada Tuhan, jangan pernah itu menjadi yang prioritas daripada kedekatan kita kepada Tuhan. Saya sangat menghargai saat ini saya berada bersama dengan beberapa teman saja yang melayani, yang mencurahkan waktunya khusus untuk datang, supaya sidang jemaat boleh beribadah lewat online seperti ini. Namun pada rekan-rekan yang ada di sini, janganlah itu mengurangi segala kedekatan kita pada pribadi Yesus.
Saya sendiri belajar, saya sendiri berproses untuk melihat diri saya. Begitu banyak kesibukan, begitu banyak pelayanan. Tapi apakah kita ada waktu khusus secara pribadi untuk dalam kedekatan kita pada Tuhan? Kenyataan setidaknya kita punya satu doa pribadi yang bisa kita lakukan. Kita merenungkan. Banyak sekali saudara, saya sangat-sangat terberkati bagaimana dalam perjalanan, dalam kita berinteraksi, kita bisa tiba-tiba Tuhan seakan-akan menyuarakan sesuatu dorongan dalam hati. Kenapa kamu begini? Saya tidak mendengarkan suara Tuhan secara audible, Bapak Ibu Saudara, tidak. Tetapi ada satu dorongan hasrat yang kuat timbul dari hati ini. Ketika kita dekat dengan Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu kebenaran, untuk menyikapi situasi di lingkungan ini, baik itu yang enak maupun yang tidak enak. Ya, Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat dikasih Tuhan, mari kita belajar betul-betul tidak sejengkal pun ada yang mengalahkan kedekatan kita dengan pribadi Yesus. Hal yang kedua, bisa next gambarnya, saya melihat mengamati apa yang dilakukan oleh Maria, yaitu dia terus mendengarkan perkataannya. Ya, yang menjadi fokus daripada Maria bukan hanya dia fokus terhadap pribadi Yesus, tapi apa yang dikatakannya. Apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan dikatakan bukan mendengarkan sesekali. Bukan hanya pada situasi COVID begini, kita rajin duduk di depan laptop ataupun depan TV untuk cari firman Tuhan. Tapi dikala di luar pandemi pun, ya terus, kata terus ini menyiratkan tak henti-hentinya. Ya, dia terus berfokus apa yang menjadi keadaan, apa yang menjadi kehendak daripada Yesus. Sehingga dia begitu terfokus selain kepada pribadinya, yaitu pribadi Yesus, dia juga terus mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan, mengapa? Ya, mengapa kita harus fokus, saudara? Pertanyaan yang, kenapa? Apa sih untungnya kita fokus sama firman Tuhan? Toh ya gitu-gitu. Ya, bahasa anak sekarang, aduh, minggu lagi, firman lagi. Ya, kalau begitu kita perlu tanya pada diri kita. Mari saudara Arnold bisa membantu di dalam Mazmur 119 ayat 105. Apa? Firman itu apa, saudara? Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku saudara, ya. Terus? dan terang bagi jalanku. Iya. Sambil disiapkan 2 Timotius 3 ayat 16. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Kalau tidak ada firman, ya tidak ada pelita. Ya tersandung, ya. Apalagi dalam situasi pandemi begini. Jarang sekali komunikasi bisa, kita komunikasi by WA, by telepon. Setidaknya kita tidak bisa bersalaman. Ya. Ibu-ibu yang tiap kali ibu ada cipika-cipiki, sudah tidak bisa. Ya, sudah dilarang. Ya. Kita tidak bisa berkomunikasi sehangat sewaktu sebelum pandemi. Ya, kalau ke gereja begitu ya, misalkan ini contoh. Kita lagi bermasalah dengan satu orang. Tetapi kalau hati ini kena firman Tuhan, kita bisa langsung mendekati,
maaf. Ya, seperti itu. Dalam online begini masih terhalang. Ya, sudah punya niat mau minta maaf. Ya, pulsanya habis, sinyalnya lemot. Ya, teleponnya apa begini. Tidak bisa. Ada sedikit satu jeda begitu ya. Nah, kalau tidak ada firman, gelaplah langkah kita. Dan lagi juga silakan di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah ya, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, ya, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. untuk mengajar firman itu. Kalau kita bisa tahu kita dalam keadaan benar atau salah, firman Tuhan itu mengubah karakter, memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan itu mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita sudah bosan dengan firman, ya saya mau katakan apa? Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak tahu, saudara. Hidup kita gelap, sakit hati sama orang, ya, kesandung sama orang, berpikir negatif dengan orang, ya. Kita tidak tahu bahwa kita ini salah, tapi kita merasa diri kita benar. Kita mengata-ngatai orang. Dan kita tidak pernah, firman itu mendidik. Firman itu mendidik. Ya. Bagaimana saya dan saudara yang bisa menjawabnya? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam satu percakapan suami istri, saya pertama ketawa mendengar cerita ini, tetapi saya mencoba apa ya yang bisa dilakukan ketika orang tidak ada firman. Percakapan seorang suami istri dalam meja makan menyatakan dalam satu situasi, suami makan begitu lahap, istri hanya memandang begini. Nah, kalau saya mencoba mengatakan dengan dialeknya mereka ya, intonasinya. Bah, otak kosong, omong kosong, dompet kosong. Sudah, kaulah ini bang. Wah, seketika itu juga suaminya begitu marah. Selera makannya habis. Pertengkaranlah yang terjadi. Keadaan seperti itu bisa terjadi. Apalagi dalam situasi pandemi ini, bisnis semua menurun. Ya, otak ini jadi berpikir jadi kosong. Ya. Tapi kalau saudara amati, ya bicara itu, otak kosong, omong kosong, dompet kosong. Ya, praktis hal itu, Bapak Ibu sekalian yang mau punya mantu begitu, ya enggak mau. Masa mau cuma calon mantu yang sudah otak kosong, omongnya omong kosong, dompetnya juga kosong juga. Tapi sebagai anak Tuhan, itu semua terjawab, saudara. Bagaimana kalau kita kurang hikmat? Takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 17. Ya, tidak usah kita baca, Bapak Ibu bisa baca. Bahwa takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Ya. Tentang omong kosong, justru takut akan Tuhan kita baca ya. Sedikit menyimpang tetapi tidak apa-apa menurut saya, supaya di dalam Amsal 8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan Ya, ialah membenci kejahatan. benci kejahatan terus. Aku benci kepada kesombongan, Ya, terus. kecongkakan, Terus. tingkah laku yang jahat, Dan yang terakhir, dan mulut penuh tipu muslihat. Alkitab sendiri ngajarin tidak usah omong kosong, saudara. Ya. Nah, yang terakhir saudara menantikan, kalau dompet kosong bagaimana? Alkitab mengajarkan apa? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Baik, saya teringat, coba.
1 Timotius 6 ayat yang ke-8, 8 dan 9. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya, Tetapi mereka yang ingin kaya, ya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, terus dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. kalau kita mengatakan kalau gitu orang Kristen tidak boleh kaya. Bukan, saudara. Kalau kita mau lihat, saya menjawab praktisnya tidak seperti itu yang diajarkan konsepnya kepada Alkitab. Saudara, kita melihat Yusuf itu kaya bukan main di kitab Kejadian ya. Tetapi kekayaannya dia timbun bukan untuk dirinya sendiri. Ya. Ada salah satu kita saat itu pernah sharing dengan seorang dosen dari Ungaran, saya katakan, coba lihat Yusuf, dia tidak memperkaya diri. Justru dia menimbun kekayaan itu di saat untuk ada sebuah musim yang harus dia jalani bersama seluruh kehidupan rakyat di Mesir saat itu. Jadi tidak pernah Alkitab mengajarkan dari Kejadian sampai Wahyu, yuk jadi kaya kalau ikut Tuhan. Ini yang teks yang tertulis. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Justru kalau ingin kaya, justru tambah. Jadi berpikir ketika kita memang menginginkan maju dalam perekonomian, tujuannya apa dulu? Tujuannya apa? Ketika kita memperkaya diri, saya kalau melihat, kalau tujuan kaya itu Bapak Ibu ya Saudara, lihat aja di dunia. Kalau tujuan kekayaan itu memperkaya diri dan orang itu puas, tidak mungkin banyak orang yang sudah kaya bunuh diri. Ya, artis-artis yang terkenal apapun, kan itu berkelimangan harta. Jadinya apa? Bukan kekayaan Bapak Ibu. Ya, apalagi situasi pandemi sekarang, kekayaan tidak bisa mencegah yang namanya maut. Ya. Nah, Alkitab sendiri mengatakan seperti itu. Tapi ada aja kita manusia ini, Bapak Ibu ya. Kalau kita ngomong, sudah hidup ini bukan satu-satunya itu, jangan merasa kalau tidak ada uang itu kayak mau mati, begitu ya, dikatakan. Sudah, uang itu bukan satu-satunya, ada lagi yang menjawab juga, ya. Oh, memang uang bukan satu-satunya, oh, tapi kamu tidak tahu rasanya ya kalau tidak ada uang, rasa mau mati ini, gitu ya. Wah, saya juga kaget juga waktu mendengar gitu, berpikir secara logika, oh dia tahu rasanya mau mati ya, bukan hanya COVID ya, tapi kalau tidak ada uang juga rasa mau mati, begitu ya. Tapi firman Tuhan, kembali lagi pada firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan apa? Firman Tuhan mendidik saya dan saudara itu apa? Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jangan ingin kaya. Ketika ingin maju berbeda dengan ingin untuk memperkaya diri. Itu ya. Kalau saudara ingin maju diberkati, berdampak bagi orang lain, Tuhan pasti buka jalan. Ya, Tuhan pasti buka jalan. Dalam cerita ini, Maria dan Marta, memang dalam kitab Lukas, ya, berhenti sampai pada cerita ini. Tetapi saya mau lanjut, sidang jemaat ini kasih Tuhan. Maria yang sama ini ada di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Itu jelas ya. Kalau saya mau singkatkan aja, Yohanes 12 ayat 1 dan 8 itu, ini Maria yang sama. Ya. Maria yang sama meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Maria
yang sama. Namun berbeda dengan kitab Matius 26 ayat 1 sampai dengan 13, serta Markus 14 ayat 1 sampai dengan 9, di situ dikatakan perempuan mempunyai satu kegiatan yang mirip dengan Maria. Ya, banyak penafsir mengatakan sama-sama mengurapi, jadi kadang bingung gitu ya. Ini Maria yang mana ini? Nah, untuk Matius 26 ayat 1 dan 13 dan Markus 14 ayat 1 sampai dan 9, jelas Alkitab mengatakan perempuan, tidak disebutkan namanya. Yang menjadi satu indikasi memang pribadi yang berbeda adalah di Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8 itu jelas dikatakan 6 hari sebelum Paskah. Saya tidak bacakan dalam kesempatan ini, namun sidang jemaat bisa membacanya di sana ya. Itu 6 hari sebelum Paskah dan Yesus berada di rumah Lazarus. Tentunya Lazarus adalah saudara Maria dan Marta. Notabene Maria juga termasuk tuan rumah di dalam sana. Namun di Matius 26 dan Markus 14, itu kejadian itu tercatat 2 hari sebelum Paskah. Dan Yesus berada di rumah Simon si kusta. Ya, jelas Alkitab. Ini 2 kejadian berbeda, namun kegiatan yang dilakukan hampir mirip. Ya. Yang dilakukan oleh Maria, kita baca satu ayat di dalam Yohanes 12 ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ya, Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. terus Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. ya, dia meminyaki kaki Yesus. Kaki yang tadi kita bicara, ya, dan menyekanya dengan rambutnya. Ya. Saya terfokus kepada ayat yang ke-7 dan 8. Di pasal 12 Yohanes Ayat 7. Ya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ya, Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. kalimat yang dikatakan ketika apa yang dilakukan Maria itu mengingat hari penguburanku. Bicara penguburan, bicara tentang matinya Yesus. Bicara tentang matinya Yesus, bicara tentang salib. Bicara tentang salib, bicara tentang kurban Kristus. Kalau saya bisa tampilkan dalam layar seperti ini. Ya, apa prioritas hidup kita yang terbaik? Yang pertama pribadi Yesus, yang kedua firman-Nya, yang ketiga pengorbanannya, salibnya. Tidak ada hal yang terindah, yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam situasi pandemi ini. Soalnya dekat dengan pribadinya. Terfokus kepada firman-Nya. Dan senantiasa mengingat karya salibnya, pengorbanannya di atas kayu salib. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan di dalam kitab Lukas tadi seakan-akan sepertinya tidak ada aktivitas bagi Maria. Tapi justru di kitab Yohanes kita melihat aktivitasnya begitu menggemparkan seluruh seisi rumah yang ada di saat itu, di rumah Lazarus. Dengan apa aktivitasnya? Dia mengorbankan 300 dinar yang diamat-amati. 300 dinar kita tahu. Upah itu mata uang Romawi, upah kerja dari seorang pekerja lepas 1 hari 1 dinar. Kalau 300 dinar, 300 hari. Kalau dikalikan kurang lebih 10 bulan. Dia berikan sebagai persiapan untuk penguburannya.
Mungkin Maria saat itu melakukannya dalam situasi yang dia tidak mengetahui. Karena semua tidak begitu mengerti tentang bahwa Yesus akan mati. Murid-muridnya saja tidak mengerti. Ya. Namun kita melihat aktivitas yang dilakukannya. Jauh. Setelah dia begitu dekat dengan pribadinya. Dia begitu fokus terhadap firman-Nya. Aktivitas penghargaan terhadap pengorbanan salib itu. Ada harga yang dia bayar. Dia berbuat, dia tidak berdiam diri. Jadi bukan hanya Marta yang aktif melayani, tetapi pelayanan Maria sekarang kita bisa melihat bagaimana dia begitu menyeka kaki Yesus, ya, meminyakinya. Semuanya itu dia lakukan karena lebih dulu dia tahu pribadinya. Dia tahu firman yang dia dengarkan, yang dia fokuskan. Dan dia berbuat sesuatu dengan menghargai salibnya. Namun bicara soal salib, sidang jemaat yang kasih Tuhan, kita baca di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, kalau orang dunia, apa itu penderitaan? Apa itu salib? Ya, bodoh itu. Ya, tetapi justru di sana kekuatan kita. Ya, kekuatan Allah ada di sana, yang justru kita harusnya berada dalam lingkungan itu. Walaupun orang lain menganggap sebuah kebodohan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan Yesus juga terhadap perempuan yang anonim itu, yang apa yang dilakukannya itu hampir serupa, walaupun perempuan anonim itu mulai dari kepala, ya, tubuh yang diurapi, namun perkataannya sama. Saya bacakan, ya, di dalam kitab, tepatnya di dalam Matius 26 ayat 10 sampai 13, tidak usah kita baca seluruhnya, tetapi saya yang bacakan. Di ayat 10 yang terakhir dikatakan, sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik bagiku. Dipandang baik sama Tuhan. Kita lompat ayat yang ke-12, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Dan ayat yang ke-13, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Berarti Injil yang diberitakan, kalau tanpa salib, bukan Injil yang dikehendaki. Satu kegiatan misi yang tidak pernah mengumandangkan salib Tuhan, bukan misi yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Karena salib itu yang harus dikumandangkan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kepada tema kita. Menentukan prioritas hidup yang terbaik. Yang pertama, next bisa. Yang pertama adalah kita menjadi prioritas itu adalah pribadi Yesus. Kalau dalam tabernakel, saya boleh kaitkan ini dengan mezbah dupa. Bagaimana kita fokus benar-benar seperti saya di awal tadi katakan. Adakah memang kita berkomunikasi dengan Allah itu? Punya waktu untuk dekat dengan beliau. Dalam hal yang bisa kita lakukan dalam keseharian, dalam hal doa minimal. Doa bukan hanya harus 1 jam, tapi sepanjang kita berada dalam pekerjaan, dalam aktivitas kita,
Di sana kita bisa melakukan doa. Bagaimana kedekatan kita dengan pribadi Yesus. Yang kedua, ya, prioritas yang terbaik adalah firman Tuhan. Firman itu dikatakan pelita. Kalau firman itu tidak mendidik kita, tidak mengajar kita, maka butalah kita. Kita akan sedikit-sedikit tersandung. Ya, kita akan merasa diri benar pada diri kita. Kalau mengajak pada firman Tuhan, kita salah. Dan ini terkait dengan pelita emas. Dan yang ketiga, ya, pengorbanan Yesus. Berapa kali kita baca di dalam 1 Korintus 11 dibacakan. Ayat yang ke-23, ya, tentang meminum dari cawan dan makan roti. Kita baca di dalam ayat yang ke-26, 1 Korintus 11 ayat yang ke-26, dikatakan apa? Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, apa yang kita beritakan, saudara? Kematian Tuhan, salib Kristus. Bicara kematian, bicara salib, bicara pengorbanannya. Ya, sampai ia datang. Ya, kembali kepada poin yang ketiga di layar, bisa slide-nya. Ya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Yesus di salib terkait dengan meja roti sajian. Sebenarnya kalau saudara amati di dalam ruangan suci itu sendiri, sebenarnya itulah prioritas kita. Yang kita mengakui tentang pengajaran tabernakel. Tidak ada prioritas yang lain, Bapak Ibu. Pada pribadinya, pada firman-Nya, kepada pengorbanannya. Kiranya Roh Kudus akan lebih mencerahkan firman yang saya sharingkan pada pagi hari ini, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu dan mari Bapak Ibu juga menyiapkan roti dan cawan yang sudah ada di rumah masing-masing. Kita nyanyikan sebuah lagu, Ku Tetap Pegang Salib Yesus. Yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah cari hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Amin. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia
menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, di ayat yang terakhir dikatakan, bila zaman berlalu, dunia menderu. Saya mau katakan, COVID itu menderu. Bagaimana sangat menakutkan. Siapapun, ya, terlepas dari teori konspirasi, kematian jasmani yang kita hadapi. Namun di sela-sela itu semua, pada pagi hari ini, kita masih beroleh firman Tuhan. Mari kita tetapkan, kita lakukan segala prioritas yang terbaik itu. Dekat dengan pribadinya, dekat dengan firman-Nya, dekat dengan pengorbanannya, menghargai salibnya. Hidup yang putus asa. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Pujinya selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Kita angkat roti ini Dan ku yakin darah Yesus yang suci, amin, sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari saudara-saudara, kita fokus terhadap perjamuan ini. Saya bacakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lakukan referen saja. Saya minta dengan hormat Saudara Arnold, Pak Arnold akan memimpin dalam doa dan nanti lanjut saya akan menutup di dalam doa penutup. Dan ku yakin darah Yesus yang suci,
sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Syukur, terima kasih Tuhan. Betapa besar kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mengizinkan kami untuk hidup, tetapi Engkau juga selalu beserta dengan kami. Dalam penyertaan-Mu, nyata firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini firman-Mu telah mengajar kami, menegur kami Tuhan. Seperti Maria, kami juga rindu untuk bisa mengambil satu prioritas yang terbaik bagi kehidupan kami. Dan firman-Mu telah jelas mengajarkan bahwa tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih tinggi daripada Engkau sendiri Tuhan. Ampuni kami jika selama ini perhatian kami tidak kepada Engkau, tetapi kepada apa yang ada dalam hati kami, apa yang ada dalam pikiran kami, apa yang ada dalam pekerjaan kami, apa yang ada dalam situasi di lingkungan kami Tuhan. Kami tidak memperhatikan Engkau, kami tidak mendekat pada kaki-Mu, kami tidak mendekat pada pribadi-Mu. Yang kami pikirkan adalah masalah, kekhawatiran, ketakutan kami Tuhan. Syukur Tuhan Engkau mengingatkan kami, agar kami memprioritaskan untuk kami boleh mendekat pada pribadi-Mu Tuhan. Untuk kami terus melekat di dalam pribadi-Mu. Karena di luar Engkau, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Hanya di dalam Engkau Tuhan, kami boleh berbuah, kami boleh melakukan sesuatu yang berdampak dalam kekekalan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Engkau juga telah mengingatkan, agar kami terus mendekat dan mendengarkan pada firman-Mu. Oh ampuni kami Tuhan, bila dalam hari-hari semacam ini justru kami mendengarkan pada ketakutan, pada kebohongan, pada hasutan orang, sehingga kami menjadi marah, kami menjadi tidak puas. Tetapi Engkau berkata kami harus mendekat, mendengar pada firman-Mu Tuhan. Di situ kekuatan ada dalam kehidupan kami. Di situ firman-Mu mengisi kehidupan kami menjadi hidup yang berarti Tuhan. Terima kasih. Dan Engkau juga sudah mengingatkan kami untuk kami boleh mendekat dan kami boleh mengingat, kami boleh menghargai korban-Mu yang begitu mulia Tuhan. Engkau yang begitu tinggi, Engkau begitu kaya, Engkau rela untuk menjadi miskin agar kami diperkaya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Beri kami kekuatan, beri kami kerinduan dalam hati kami untuk kami membawa Injil keselamatan ini juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan kami menjadi dekat pada pribadi-Mu, dekat pada firman-Mu, kami juga boleh menjadi kesaksian yang menguatkan orang-orang di sekitar kami, membawa jiwa-jiwa kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala firman-Mu ini. Kami berdoa untuk Bapak Setio Dharma yang sudah membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau terus pakai kehidupannya lebih lanjut, lebih jauh lagi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh berterima kasih atas kesempatan hidup yang Engkau beri. Biarlah kami benar-benar boleh melakukan, menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Kristus datang kembali dalam setiap aspek kehidupan kita, setiap pelayanan kita. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.
Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.